Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa memberikan kepada kita curahan kasih sayangnya dengan memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita yang tiada tara dan tiada terhingga itu Ia berikan kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit. Hanya saja kita yang sering tidak merasakan, kita yang sering tidak pandai melihat bahwa setiap hari, setiap jam, setiap menit kita diberikan oleh Allah curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Akhirnya apa? Karena tidak pandai melihat curahan rahmat dan nikmat Allah, akhirnya tak pandai bersyukur. Inilah hal yang paling buruk terjadi ketika manusia terlatih untuk tidak pandai melihat curahan rahmat dan nikmat Allah. Namun manakala dia pandai melihat curahan rahmat dan nikmat Allah itu, niscaya dia pandai bersyukur. Logikanya adalah apa yang akan dia syukuri kalau dia tidak melihatnya. Dan kalau dia melihat curahan rahmat dan nikmat itu, maka niscaya gampang baginya untuk mensyukuri karena dia melihatnya. Percaya tidak percaya, dirasakan atau tidak dirasakan, seperti yang saya katakan tadi, setiap hari, setiap jam, setiap menit Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan nikmatnya yang tiada tara. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan untuk kita oksigen. Bisa kita hidup 1 jam tanpa oksigen? Sekiranya Allah cabut, jangankan 1 jam, cukup Allah cabut beberapa menit saja, curahan oksigen tiap hari yang Allah berikan kepada kita, kita semua bergelimpangan menjadi mayat. Bukankah setiap saat Allah berikan kepada kita nikmat jantung, setiap detik, malah tidak setiap menit? Bukankah setiap detik, setiap menit Allah berikan kepada kita nikmat aneka ragam yang ada di dalam tubuh kita? Namun kita yang sering lalai, tak merasakan itu sebagai anugerah dan nikmat Allah tiada tara. Akhirnya apa? Akhirnya hal yang terburuk terjadi, yaitu kita pun tak pandai bersyukur. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan nikmat-nikmatku kepada kalian, pasti aku tambahkan. Namun manakala kalian tidak pandai bersyukur, wala in kafartum, kalau kalian kufur, tak pandai bersyukur, kufur. Hanya ada 2 pilihan, mau jadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun kalau kalian tidak pandai bersyukur dan kalian kufur, maka azabku sangat teramat dahsyat. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah satu-satunya manusia untuk umat akhir zaman yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala wahyu
diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala langsung ilmu kepada beliau. Kemudian beliau diperintahkan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Dimulai dari orang-orang yang hidup bersama beliau. Dan orang yang hidup bersama beliau ini diperintahkan untuk menyampaikannya kepada generasi yang Rasul tidak akan bertemu dengan mereka. Dan generasi itu kemudian diperintahkan lagi untuk menyampaikan kepada generasi berikutnya. Begitu terus sampailah generasi kita. Agama itu turun-temurun. Dari pertama dari Rasul yang terima langsung dari Allah, kemudian kepada para sahabat yang menerimanya dari Rasul, kemudian para tabi'in yang menerimanya dari para sahabat, kemudian atba'ut tabi'in menerimanya dari tabi'in, kemudian generasi berikutnya dari generasi sebelumnya, generasi berikutnya sampai generasi sebelumnya, sampailah generasi kakek kita menerimanya dari generasi ayah mereka, dan ayah kita menerima dari generasi kakek kita, kita pun menerima dari generasi ayah kita, dan kita pun akan turunkan ke generasi anak kita, dan begitu seterusnya. Namun perjalanan panjang generasi ke generasi akan membuat Islam itu semakin lama semakin terkikis. Terkikis dalam makna bukanlah agama Islam itu hancur, akan tetapi ternodai oleh sesuatu yang bukan dari agama Islam itu sendiri. Terkontaminasi dalam bahasa kita sekarang mungkin yang lebih cocok dengan sesuatu yang tidak diajarkan Rasul. Panjangnya perjalanan waktu dari masa Rasulullah ke masa kita, dan panjangnya jarak tempuh dari Mekah Madinah menuju Indonesia ini, yang kalau kita naik pesawat sudah bosan berkali-kali baru sampai, apalagi ditempuh dengan perjalanan laut bisa sebulan atau lebih baru sampai ke kota Mekah dan Madinah. Maka jarak tempuh yang jauh, waktu yang juga memisahkan jauh, perjalanan agama Islam yang diajarkan Rasul SAW terkontaminasi oleh sesuatu yang bukan bahagian daripada yang diajarkan Rasul. Bisa jadi terkontaminasi oleh pertama, musuh-musuh Islam yang sengaja ingin menusuk dari dalam, sehingga ditebarkan hal-hal yang tidak benar, namun orang berkeyakinan itu bagian daripada agama Islam. Atau masuk pikiran-pikiran manusia, masuk adat istiadat, kebiasaan hidup, kemudian dianggap sebagai aliran, dianggap sebagai bagian daripada syariat, padahal manakala ditelisik dengan baik, tak pernah ada itu adalah bagian daripada agama Islam. Dan ini terjadi, dan secara logika sangat mungkin. Oleh karena itu, hal yang harus kita sadari adalah sesuatu yang kita dapatkan di zaman kita sekarang ini, kita harus ekstra hati-hati memilih mana satu di antara apa yang kita temukan ini sesuai benar dengan apa yang diajarkan Rasul. Kita tidak bisa mengatakan semua yang kita terima di tengah-tengah kita semuanya benar. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Sudah kita katakan tadi, perjalanan jauh waktu, perjalanan jauh jarak membuatnya terkontaminasi. Ditambah lagi, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang sebuah generasi melainkan generasi berikutnya lebih buruk daripada generasi itu. Jadi makin kemari makin buruk, makin kemari makin buruk. Coba lihat, yang terbaik pertama para sahabat, turun ke generasi tabi'in di bawah para sahabat, generasi itu kualitasnya. Turun ke generasi atba'ut tabi'in di bawah tabi'in, kualitas keagamaannya. Walau masih bagus semua, tiga generasi itu, tiga generasi recommended Rasulullah SAW, namun kualitasnya berbeda sudah. Terus turun lebih, generasi berikutnya turun lagi, generasi berikutnya turun lagi, sampai generasi kakek kita, sampai generasi ayah kita, sampai generasi kita.
generasi anak kita entah apa yang akan terjadi. Wallahi kita mengkhawatirkan anak-anak kita di masa yang akan datang. Dengan serangan globalisasi yang sedemikian dahsyat. Entah apa yang akan terjadi. Tak mungkin semua itu kita katakan benar. Padahal dia sudah berubah dengan hal-hal yang tadi kita katakan. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang ingin berbenah dalam agama adalah cari sumbernya yang benar, cari referensinya yang sahih, agar yang kita amalkan itu benar-benar yang diajarkan Rasul. Kalau saya katakan murni, nanti saya takut dituding Islam murni. Karena kalimat Islam murni sudah pernah kotor di negeri ini. Ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Islam murni. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah sampai kepada Bapak Ibu atau tidak. Mereka menamakan diri dengan Islam murni. Mereka anggap mereka lah yang paling murni agamanya. Tapi kalimat itu benar, murnikan Islammu. Ambillah Islam yang murni saja. Apa maksudnya? Islam yang tidak terkontaminasi oleh akal, tidak terkontaminasi oleh adat istiadat, tidak terkontaminasi oleh apa yang tadi kita katakan musuh-musuh Islam menanam dari dalam. Dan ini alhamdulillah bagi yang serius sampai saat ini, walaupun jarak tempuh yang jauh, jarak waktu yang jauh, Allah masih sediakan, Allah masih mudahkan. Dan ini kelebihan agama Nabi Muhammad SAW dibanding agama-agama Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sama-sama Islam, tapi syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Muhammad kelebihannya dibanding syariat lain, walaupun jarak tempuh yang jauh, masih bisa dicari ini benar-benar dari Nabi, ini tidak dari Nabi, bisa. Berbeda dengan syariat Nabi-Nabi sebelumnya. 300 tahun setelah Nabi Isa meninggalkan umatnya, agama Nabi Isa sudah dirubah oleh pemeluk agama Nabi Isa, dan kemudian berubah. Nabi Isa adalah Rasul, hamba yang mulia, berubah menjadi anak Tuhan. Itu pasca 300 tahun saja. Sementara alhamdulillah sudah 1400 tahun perjalanan syariat Nabi Muhammad, tak seorang pun dari umat Nabi Muhammad mengatakan Nabi Muhammad anak Tuhan. Itu ambil contoh saja. Jadi Allah muliakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada umat dengan penjagaan ketat. Dan itu Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang kita fahami, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan zikir dan kami yang pasti akan menjaganya. Banyak umat manusia, umat muslim, para ustadz, para dai memahami bahwa dzikra di sini hanya Al-Qur'an. Yang benar tidak hanya Al-Qur'an. Dia syariat secara umum. Yang terdepan darinya Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an tidak bisa diotak-atik oleh tangan-tangan jahil, nggak bisa. Dari zaman Rasul sampai sekarang, jangankan satu halaman berubah, satu baris pun tidak bisa berubah. Jangankan satu baris berubah, satu harokat pun, dari kasrah ke dhammah, dari dhammah ke sukun, dari sukun ke fathah, tidak bisa berubah. Penjagaan super ketat dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW, walaupun sudah 1400 tahun terpisah dari kehidupan Rasul kita SAW, agama yang Allah jaga ini, Al-Quran yang terdepan, syariat mengikut di bawahnya, hadis-hadis Nabi mengikut di bawahnya, sehingga masih bisa dicari, ini hadis Nabi benar dari Nabi apa tidak? Yang benar berarti Islam yang sahih, Islam yang murni. Yang tidak berarti Islam yang terkontaminasi. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, saya tadi dibisiki oleh pembisik di bawah bahwa acara kita ini karena berhubung sudah hari dinas hanya sampai jam 6.30.
Namun siapapun di antara kita yang memang harus berangkat meninggalkan masjid, kita persilahkan. Jadi jangan sungkan-sungkan, harus saatnya bergerak. Jangan sampai gara-gara pengajian hilang kewajiban. Kewajiban datang ke kantor tepat waktu. Karena kita sudah berjanji datang tepat waktu. Dan janji seorang mukmin wajib untuk ditepati. Ayat yang dibacakan oleh imam kita pagi ini di rakaat yang kedua terutama, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Rabb kami, siapapun di antara manusia yang Engkau masukkan ke neraka, maka Engkau telah hinakan dia. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang zalim. Siapa mereka yang Allah masukkan neraka? Tak ada yang bisa menolong mereka. Di ayat yang tadi imam kita menangis, wa atina ma wa'adtana ala rusulika, berikan kepada kami ya Rabb kami janji-janji Engkau yang Engkau sampaikan kepada kami melalui utusan-utusanmu. Engkau sampaikan janji-janjimu itu kepada kami melalui utusan-utusan yang Engkau utus. Kemudian wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan hinakan kami pada hari kiamat. Sehubung dengan ayat yang tadi di atas, siapa yang dihinakan? Yang dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang masuk neraka terbagi dua. Ada yang masuk neraka, kekal di neraka untuk selama-lamanya, tak bakalan keluar. Dan yang kedua, orang yang masuk neraka sampai batas waktu yang Allah mau. Bagian yang pertama, atau bagian yang kedua, siapa mereka? Mereka adalah orang yang wafat, Islamnya masih terjaga dan masih ada. Namun berhubung dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam menjalankan Islam itu, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya pada saat dia dihisab, maka dia harus merasakan akibat dari ulah perbuatannya sendiri, yaitu merasakan getirnya, pedihnya, dahsyatnya neraka. Ketika dia merasakan dahsyatnya neraka, sama dengan dahsyat neraka yang dirasakan oleh orang-orang yang kafir itu, yang kekal di neraka untuk selama-lamanya. Akan tetapi bedanya dia hanya beberapa saat. Beberapa saat ya mungkin 1000 tahun. Karena satu hari di akhirat hitungannya di dunia 1000 tahun. Jadi kalau dosanya tak diampuni oleh Allah, dan yang tak diampuni oleh Allah itu sedikit, Allah suruh kamu di neraka satu hari saja, itu artinya 1000 tahun. Lalu kalau Allah putuskan untuknya vonisnya seperti vonis pengadilan di kita, kamu di neraka 14 tahun. Tinggal 14 tahun dikali 360 hari kali 1000. Secara angka sudah panjang, apalagi angka-angkanya dilalui di neraka. Namun akan dia tinggalkan neraka itu. Lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka, kata Rasul, sudah gosong hitam legam, lalu kemudian keluar dia dari neraka, dan itu yang paling terakhir keluar dari neraka, kata Nabi. Lalu dicelupkan di sungai yang ada di depan pintu surga. Sungai itu bernama Nahrul Haya. Setelah dicelupkan, diangkat putih bersih lagi. Tetapi di jidatnya ada tulisan Jahannamiyun, mantan penduduk neraka Jahannam. Lumayanlah itu daripada Jahannamnya sendiri. Baru masuk surga. Dan yang Allah berikan kepadanya di surga 10 kali lebih banyak daripada apa yang ada di dunia ini. 10 kali lebih banyak dari apa yang ada di dunia ini. Padahal dia yang paling terakhir keluar dari neraka.
Kalau dia yang paling terakhir keluar dari neraka, berarti dia yang paling terakhir masuk surga. Kalau dia yang paling terakhir masuk surga, dia yang dapat fasilitas surga paling minim. Kalau dipakai bahasa kita, ini orang paling kere di surga Allah. Berapa kekayaannya? 10 kali lebih banyak dibanding yang ada di dunia ini. Kira-kira bisa ditandingi oleh Korun tidak orang ini? Nggak bisa ya? Kira-kira bisa ditandingi oleh Bill Gates tidak orang ini? Nggak bisa. Bill Gates nggak ada apa-apanya. Siapa dia? Yang paling terakhir keluar dari neraka, yang paling terakhir masuk surga, yang paling kere hidup di surga Allah kalau kalimat yang saya terakhir ini benar. Semoga benar. Hanya untuk memudahkan pemahaman. Ini orang yang paling miskin di surga Allah. Lalu apa yang didapatkan oleh orang yang keluar neraka sebelum dia? Apa yang didapatkan oleh mereka yang tidak ke neraka sama sekali? Luar biasa. Oleh karena itu, akidah seorang mukmin hidupnya untuk surga, bukan untuk dunia. Dunia ini hanya persinggahan. Sesaat, seberapa yang dimudahkan Allah saja. Begitu akidah orang mukmin. Begitu orang mukmin hidup hari demi hari. Seberapa yang Allah mudahkan, alhamdulillah segitu. Allah mudahkan sebulan hanya dapat keuntungan 1 miliar, ya sudah segitu aja udah. Paham nggak maksudnya? Berapa yang Allah mudahkan itu tidak mesti harus 1 juta, 2 juta. Ya berapa yang Allah mudahkan aja. Nggak ngotot harus segini, harus segini, harus segini. Nggak. Berapa yang Allah mudahkan saja. Allah mudahkan keuntungan sehari, sebulan 100 juta, alhamdulillah. 20 juta, alhamdulillah. 2 juta, alhamdulillah. Segitu yang Allah mudahkan, semuanya disyukuri. Kenapa? Hanya persinggahan, tempat lewat. Kalau boleh digambarkan adalah bagaikan kita berada kita anggap meja ini adalah jembatan, di bawahnya adalah sungai. Sebenarnya kita ada di dataran ini, ingin ke dataran ini. Namun kita harus melalui jembatan ini. Jembatan ini bernama dunia. Karena kita tidak akan mungkin sampai ke dataran berikutnya kalau kita tidak lewat jembatan ini. Nah, sekedar kita berjalan di jembatan ini, untuk sampai di ujung jembatan, sampailah kita ke dataran berikutnya. Dan itulah tujuan kita, dataran berikutnya. Dataran berikutnya bernama akhirat. Siapa orang yang berakal? Yang dia santai di jembatan ini, akhirnya tak sampai ke akhirat. Dia sibukkan dirinya dengan hidup di jembatan. Melihat, memperhatikan, duduk santai, rileks di jembatan. Hei muslim, tujuanmu akhirat. Ini hanya jembatan penyeberangan. Jangan sibukkan dirimu di jembatan penyeberangan sehingga engkau lalai. Sebenarnya engkau ingin daratan berikutnya. Maka dunia ini hanya sekedar lewat. Jadikan dia hanya sekedar berapa yang Allah mudahkan. Kita wajib berikhtiar, kita wajib berusaha karena Allah perintahkan itu. Kita wajib mencari nafkah, wajib mencari ma'isyah karena Allah perintahkan itu. Wajib mencarinya dengan cara yang halal karena Allah perintahkan itu. Seberapa yang Allah mudahkan, alhamdulillah, sudah cukup. Seberapa yang Allah mudahkan, itu namanya qanaah. Namun apa yang terjadi? Manusia tak mau hidup seperti itu. Tak mau seberapa yang Allah mudahkan, tak mau. Kenapa? Dia punya target. Targetnya punya rumah sekian kali sekian. Targetnya punya perusahaan, karyawannya sekian. Targetnya ingin punya ini, punya itu, punya ini. Bahkan mungkin ingin membeli sebuah pulau di Indonesia ini. Ini target hidup. Namun target itu masih target-target di atas jembatan. Lihatlah pola hidup orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia menyuruh kita meletakkan cita-cita setinggi langit
Untuk apa? Untuk hidup kita lelah mengejarnya, akhirnya hancur hidup kita di dunia, tak sampai di akhirat. Kalau cita-cita kita letakkan setinggi langit, kapan selesai ngejarnya coba? Namun pencinta-pencinta dunia merasa ini kalimat motivasi hebat. Pandainya mereka mengolah kata, pandainya mereka membangkitkan nafsu dan syahwat untuk mencari kenikmatan dunia, dianggap ini kalimat-kalimat benar, kalimat motivasi yang luar biasa, padahal ini kalimat penghancuran. Kenapa? Kita disuruh menghabiskan usia kita untuk mengejar target yang tak tercapai. Namun itu hanya berakhir di atas jembatan. Tidak, wahai muslim, engkau tidak diciptakan untuk di dunia. Ayah kita diturunkan di dunia untuk sementara. Dan ayah kita diturunkan dari dunia karena kesalahan dan kekhilafannya. Kampung aslinya bukanlah dunia ini. Kampung aslinya adalah surga Allah. Dan dia akan dikembalikan ke kampung aslinya, yaitu surga itu. Namun untuk sementara disuruh tinggal di dunia akibat dari salah berbuat. Dan itu pun ditipu oleh si penipu ulung bernama iblis. Dan anak cucunya pun takkan tinggal di dunia sebagaimana ayah aslinya takkan tinggal di dunia. Mereka akan pergi ke akhirat, ke kampung halaman mereka yang sesungguhnya. Namun ada yang benar-benar sampai ke kampung ayahnya bernama surga, dan ada yang terhalang masuk surga itu. Siapa yang terhalang masuk surga? Yang terhalang masuk surga adalah kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang masuk neraka, kemudian di neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Minimal ada 3 dosa yang membuat manusia akhirnya kekal di neraka untuk selama-lamanya. Pertama disebut dosa kufur. Kufur besar. Pelakunya disebut kafir. Kepada mereka turun firman Allah tabaraka wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun," sebagaimana yang kita hafal sampai akhir. Dan beraneka ragam ayat di dalam Al-Qur'an Allah berbicara tentang manusia-manusia kafir ini. Siapa mereka? Gambaran besarnya adalah tak percaya Allah, tak percaya Rasulullah, tak percaya Al-Qur'an, tak percaya hari akhir. Itu dia. Tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasulullah, tak beriman kepada hari akhir, tak beriman kepada Al-Quran. Dan kata orang jumlahnya di permukaan bumi ini lebih daripada 3 miliar atau 3,5 miliar jumlah orang-orang yang notabene-nya seperti ini. Tinggal lagi 1,5 miliar sampai 2 miliar penduduk bumi sekarang ini yang tidak kafir. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Al-Quranul Karim. Apakah orang yang tidak kafir ini ada kemungkinan masuk neraka, kekal di neraka untuk selama-lamanya? Jawabannya ya. Karena ada lagi satu dosa bernama syirik. Dan syirik itu saudara kandungnya kufur. Maka umat Islam yang sudah selamat daripada kekafiran, selamat daripada kekufuran, harus menjaga dirinya jangan sampai dia terjebak ke dalam kesyirikan. Kemudian ada satu lagi bernama kemunafikan. Sebenarnya kemunafikan ini dia adalah kekufuran. Namun bedanya dengan kekufuran adalah kekufuran dipertontonkan nyata, namun kemunafikan hanya disimpan di dalam dada, sementara luar dan bungkusnya penuh dengan keislaman. Ini kemunafikan itu. Dalamnya kafir, luarnya muslim.
Akhirnya 3 dosa inilah yang bisa mengekalkan manusia di neraka untuk selama-lamanya. Kita ulangi: kekufuran, pelakunya disebut kafir; kesyirikan, pelakunya disebut musyrik; dan kemunafikan, pelakunya disebut munafik. Kekafiran, umat Islam selamat. Ayat yang pertama yang dibaca oleh imam kita rakaat pertama, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini dia. Selamat dari ini. Umat Islam selamat dari ini. Mereka beriman sehingga mereka tidak kufur. Namun mawas dirilah wahai umat Islam. Masih ada satu dosa lagi yang bisa membuat engkau kekal di neraka untuk selama-lamanya. Itu bernama dosa syirik. Dosa kufur terbagi 2, kufur besar, kufur kecil. Yang kita maksud kufur besar. Dosa syirik terbagi 2, dosa syirik besar, syirik kecil. Yang kita maksud syirik besar. Dosa munafik terbagi 2, munafik besar, munafik kecil. Yang kita maksud dalam bahasan ini munafik besar. Munafik kecil apa? Dusta. Dusta itu munafik kecil, ingkar janji. Munafik kecil tak tunaikan amanah, khianat dalam amanah, itu munafik kecil, tapi tidak sampai kepada mengekalkan di neraka. Syirik juga ada syirik kecil, kufur juga ada kufur kecil. Namun bahasan kita semuanya bahasan yang besar-besar, kufur besar, syirik besar, dan munafik besar. Munafik tidak kita bahas karena dia bahagian daripada yang pertama, kekafiran. Namun hanya di dalam hati disimpan, di luar dipertontonkan seolah-olah dia adalah mukmin, muslim. Seperti yang terjadi di kota Madinah, adanya orang-orang yang tetap bertahan di atas agama nenek moyangnya di dalam hati, namun secara di luar mempertontonkan keislaman, sholat bersama Nabi, berpuasa bersama Nabi, bahkan berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati kecilnya tetap tidak mau menerima dan bertahan di atas agama nenek moyangnya. Tinggallah kesyirikan. Wahai umat Islam, kalau memang tidak ingin Anda menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengajarkan kepada Anda sebuah dosa yang harus Anda jauhi, bernama dosa syirik. Karena dosa syirik itu akan membuat Anda kekal di neraka untuk selama-lamanya. Kalau Anda menghadap Allah tanpa dosa syirik, menghadap Allah tanpa dosa syirik, maksud menghadap Allah tanpa dosa syirik adalah ketika wafat tak melakukan syirik, bebas dari syirik. Walau sebelumnya pernah berbuat syirik, namun sudah bertaubat. Di dunia sudah bertaubat. Bisa difahami? Dia berbuat syirik. Syirik besar, namun dia sudah bertaubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, kata Nabi SAW. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa, itu bagaikan dia yang tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Artinya bersih lagi. Dalam keadaan bersih dari dosa syirik, Anda wafat. Ini maksudnya menghadap Allah tanpa dosa syirik. Bedanya apa? Bedanya dia berbuat syirik, dosa syirik masih bersamanya, dia wafat. Itu bedanya. Jadi menghadap Allah tanpa dosa syirik, maka Anda pasti ke surga. Pasti ke surga. Dan inilah kemuliaan tauhid, yaitu lawan daripada syirik. Lawan syirik tauhid. Syirik menyekutukan, tauhid menjadikan Allah esa. Satu-satunya Allah, tak ada sekutu bagi Allah. Ketika Anda menghadap Allah tanpa dosa syirik, pasti ke surga. Tapi apakah ke surganya langsung atau pakai singgah? Ini keputusannya di peradilan akhirat yang bernama Yaumul Hisab.
Pada saat yaumul hisab itulah kita dipanggil menghadap Allah seorang demi seorang. Dan Allah menyelesaikan seluruh perkara kita, menghisap seluruh amalan kita, dan maju satu persatu. Bayangkan berapa banyaknya manusia. Di zaman kita sekarang saja berapa banyaknya manusia. Kalau suruh maju persatu, satu persatu, tak bisa kita bayangkan. Itu yang hidup di zaman kita aja, Mas Ian. Sementara ini dari zaman manusia pertama hidup bernama Adam alaihissalam sampai manusia terakhir tewas di dunia disebabkan datangnya hari akhirat, disebabkan datangnya hari kiamat. Itu dipanggil satu persatu menghadap Allah. Dan orang mukmin wajib selalu ingat dia akan menghadap Allah. Allah akan bertanya kepadanya. Bahasa saya, sebenarnya kita hidup di permukaan bumi ini untuk menyelamatkan diri kita pada saat nanti ditanya Allah. Buat konsep hidup wahai muslim, wahai muslimah seperti ini. Saya ingin berbuat sesuatu, tapi perbuatan ini saya harus bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa Allah tidak marah. Faham maksudnya? Sehingga apa yang akan kita lakukan, perhitungannya adalah nanti saya selamat nggak dihisab. Kalau selamat, laksanakan. Ambil, terima, berikan, ucapkan, lihat, dengarkan, langkahkan, silakan. Tapi Anda yakin Anda selamat nanti ketika nanti di yaumil hisab? Anda memberi sesuatu, silakan beri, yakin Anda selamat. Anda terima sesuatu, silakan terima, yang penting selamat. Anda mau lihat sesuatu, dengar sesuatu, ucapkan sesuatu yang buat Anda selamat nanti ketika menghadap Allah. Kalau begini kita hidup, insya Allah Ta'ala hidup kita akan menjadi orang saleh. Jadi orang soleh itu nggak perlu penampilan, tak perlu harus pakai kopiah, peci gitu, jenggotan panjang gitu. Jenggot bagian daripada sunnah Nabi, tapi beragama itu tidak itu saja gitu, paham lah maksudnya. Apa gunanya berjenggot panjang kalau lidahnya tiap hari juga panjang bicara aib orang lain? Apa gunanya berjenggot panjang kalau pinjam dana orang tak dibalik-balikkan? Apa gunanya berjilbab panjang kalau lisannya selalu menyakiti saudari-saudarinya? Lisannya yang tajam membuat hati orang selalu menangis karena terlalu kasar. Beragama yang benar itu adalah menyelamatkan dirimu nanti ketika Allah panggil dan Allah mintai pertanggungjawaban atas seluruh yang Anda ucapkan, yang Anda lihat, yang Anda dengarkan, yang Anda kerjakan, yang Anda beri, yang Anda terima, yang Anda langkahkan kaki, yang Anda terbesik dalam hati. Makanya Allah mengatakan hari akhirat itu hari di mana Allah fokus ngurus jin dan manusia. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan. Di bumi ini, di dunia ini, dalam kehidupan sekarang ini, semuanya menghadap Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, semuanya meminta kepada Allah. Malaikat, awan, angin, langit, bumi, laut, darat, pohon-pohon, hewan-hewan, semuanya meminta dan memohon kepada Allah. Jin dan manusia, termasuk kita, meminta. Allah sibuk ngurus semuanya di dunia ini. Lihat kesibukan Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk mengurus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Datang ayat berikutnya. Sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan.
Suatu saat kami akan fokus kepada kalian berdua saja, wahai jin dan manusia. Ayat ini keras. Ayat ini dalam. Ayat ini kalau dibaca dengan hati yang sedang bersih, kondisi yang sedang nyaman, hampir tak ada yang tidak meneteskan air mata. Sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan. Kami akan fokus ngurus kalian wahai jin dan manusia. Ini dia yaumul hisab. Satu-satu datang menghadap Allah, ditanya detail perjalanan hidupnya. Disitulah diputuskan kalau engkau muslim menghadap Allah tanpa syirik. Di situ diputuskan dosamu diampuni atau tidak diampuni. Kalau diampuni, dan itu yang kita harapkan, yang itu yang kita mohonkan kepada Allah, dosa-dosa itu bagaikan Anda tak berdosa lagi. Kenapa? Diampuni Allah. Kalau betul-betul diampuni, maka ketika melintas di atas neraka jahanam di sebuah jembatan bernama Sirat, Anda tidak akan terjatuh. Kenapa? Diampuni. Yang membuat terjatuh itu ketika tidak diampuni. Ketika Anda menghadap Allah tanpa dosa syirik, tapi pakai dosa-dosa lain, dosa harta haram, dosa pegangan haram, dosa lihatan haram, dosa mendengar haram, dosa mengucapkan yang haram, dosa melangkahkan kaki ke tempat yang haram, tak diampuni Allah. Na'udzubillah min dzalik, tidak mendapatkan pengampunan. Maka ketika berjalan di atas sirat, jahanam itu mengintai. Neraka jahanam mengintai. Neraka jahanam itu makhluk. Dia mengintai. Allah mengatakan tentang neraka jahanam bahwa dia itu bil mirsad, dia mengintai kalian. Kenapa? Sudah diberikan kepadanya oleh Allah. Kamu ini, kamu ambil ini, kamu ambil ini, kamu ambil ini. Ngambilnya di sini, ngambilnya di sini. Jadi neraka jahanam itu mengintai yang lewat di atasnya, di atas jembatan itu. Sampai pada tempat yang ditetapkan oleh Allah yang tidak diampuni. Kita bicara orang muslim ya. Kita bicara orang muslim nih. Yang berjalan di atas sirat. Muslim yang datang menghadap Allah tanpa dosa syirik. Namun datang dengan dosa-dosa maksiat lain dan tak dapat pengampunan Allah, neraka jahanam mengintai. Di tempat yang Allah perintahkan, dia akan ambil orang itu, masukkan ke dalam dirinya. Dan pelaku dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, namun tidak terjerumus dalam kesyirikan, itu dipanggang dulu di sana. Berapa waktunya? Seperti yang saya katakan tadi. Kalau keputusannya 1 hari berarti 1000 tahun. Kalau keputusannya seminggu berarti 7000 tahun. Baru dikeluarkan lagi, masuk surga. Maka mikir-mikir kita. Oh, enak maksiat itu, enak di sini, di sana gimana? Enak di sini seberapa lama sih enaknya? Bertahan enaknya 15 hari gitu? Enggak juga. Paling enak sesaat. Mikir. Untuk enak sesaat kita binasakan diri kita di sana, di kobaran api yang luar biasa dahsyat itu. Ini diterangkan semua di dalam Al-Quran dan hadis dengan jelas. Namun, walaupun diintai oleh neraka jahanam, ketika tidak mendapatkan pengampunan, diintai oleh neraka jahanam dan apa namanya itu? Ada yang dikait. Nah, betul. Neraka di atas sirat itu ada pengait, kiri kanannya ada pengait. Ada kait pengait. Di tempat yang disuruh oleh Allah neraka jahanam mengintai orang yang lewat, yang akan dia masukkan dalam dirinya, pengait itu berjalan otomatis. Tang masuk, tang masuk.
Namun kalau masih tak kekal, masih ada untungnya. Tidak kekal. Lalu bagaimana yang kekal? Masuk, tidak ada masanya untuk keluar lagi dari sana. Wahai umat Islam, jangan mengira Anda kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya Anda mengucapkan itu berarti Anda pasti ke surga. Belum tentu. Banyak orang sekarang mengira kalau dia sudah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sudah Islam dan pasti masuk surga. Sehingga ini membuat dia lalai. Saya pasti ke surga kok. Ya udah, kerjakan aja. Saya pasti ke surga kok, saya muslim. Ya udah, terserah saya hidup. Nggak begitu, akhi. Nggak begitu. Ketika Anda sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, kawal saksi Anda itu dengan perbuatan sampai kematian datang menjemput. Aksi mengawal tauhid yang Anda ucapkan dengan asyhadu an la ilaha illallah, aksi mengawal kepatuhan kepada Rasulullah yang Anda ucapkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus berlangsung sampai Anda diambil kembali oleh Allah masuk alam barzakh. Jadi hidup kita di permukaan bumi ini mengawal persaksian kita itu. Kawal persaksian asyhadu an la ilaha illallah untuk tidak roboh. Kawal persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk tidak roboh. Adapun orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah lalu dia berbuat syirik, la ilaha illallahnya hancur. Dihancurkan oleh kesyirikan yang dia lakukan. Apa itu syirik? Syirik secara makna bahasa menyekutukan. Adanya sekutu. Syirik secara bahasa adalah mirip dengan selingkuhan. Tahu orang lagi suami istri selingkuhan, berarti ada orang yang kedua, atau mungkin ketiga, atau kelima, tidak tahu. Yang penting ada selingkuhan. Jadi tidak fokus kepada satu. Kalau fokus kepada satu, namanya tauhid. Dari kata-kata wahid, satu, ahad, satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Itu tauhid. Satu-satunya Allah, nggak ada yang lain. Berdoa, satu-satunya Allah. Meminta, satu-satunya Allah. Minta keselamatan di jalan, satu-satunya Allah. Minta rezeki, satu-satunya Allah. Nyembelih, satu-satunya Allah. Minta dijaga dari mudarat dan mara bahaya, satu-satunya Allah. Minta hujan, satu-satunya Allah. Minta ditahan hujan, satu-satunya Allah. Minta disembuhkan dari penyakit, satu-satunya Allah. Minta dicepatkan jodoh, satu-satunya Allah. Minta dinaikkan jabatan, satu-satunya Allah. Ini dia tauhid. Mana syirik? Manakala ada selingkuhan. Minta rezeki ke Allah, ya Allah minta rezeki. Kemudian Pak Dukun, tolong lancarkan usaha saya. Selingkuhan enggak? Itu dia syirik. Ke Allah iya, kepada selain Allah iya. Disekutukan, itu dia disekutukan. Sekutu, ada tandingan bagi Allah. Tidak hanya Allah saja. Allah maunya hanya Allah saja, jangan ada yang lain. Itu dia makna qul huwallahu ahad. Tidak hanya diucapkan, namun diucapkan, diamalkan, dipertahankan, dikawal sampai mati. Dan ketika mati itu harapannya kita ucapkan yang kita kawal itu dengan lisan kita. Kita ucapkan la ilaha illallah. Karena hidup kita hari demi hari mengawalnya. Sehingga kita berharap di saat kita wafat Allah ingatkan kita kalimat itu. Untuk kita ucapkan kalimat yang kita kawal setiap hari itu.
Dan orang yang benar-benar hidupnya mengawal kalimat itu sampai akhir hayatnya, Allah akan muliakan dia dengan kalimat yang dia kawal itu. Sehingga dia ucapkan la ilaha illallah, baru Allah wafatkan dia. Dan kalau itu yang terjadi, surga untuknya. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW, karena akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir dari kalimatnya di dunia adalah la ilaha illallah, masuk surga. Tapi la ilaha illallah yang benar, bukan la ilaha illallah pakai syirik. Kalau pakai syirik, la ilaha illallahnya bagai tak ada la ilaha illallah. Orang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah berbuat syirik, dia bagaikan orang yang tidak beriman kepada, bagaikan orang yang tidak beriman kepada Allah. Faham maksudnya? Jangan disalahfahami. Bagaikan. Itu ada orang yang tidak beriman dengan Allah, masuk neraka selama-lamanya. Dia muslim, berbuat syirik, bagaikan mereka. Akan seperti mereka, di neraka untuk selama-lamanya. Siapa yang mengatakan itu? Pencipta neraka, pemilik neraka. Ia mengatakan itu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang orang yang terjumpa ke dalam dosa syirik. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billahi, sesungguhnya siapapun dari kalian yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan untuknya masuk surga. Wa ma'wahun naru, tempat kembalinya hanya neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan untuk orang-orang zalim pelaku syirik ini tak ada yang bisa menolong mereka. Sekarang ini kita mengatakan kalimat ini, lalu orang katakan ekstrim Ustadz ini. Mengatakan orang ke neraka dan kekal di neraka untuk selama-lamanya, kayak dia aja yang punya neraka. Harus bagaimana kita coba? Kita tahu ayat ini, kita tahu konsekuensinya, dan kita mencintai saudara kita kaum muslimin dan muslimat, dan kita tidak ingin mereka terjerumus ke dalam dosa syirik itu, sehingga berlaku kepada mereka ayat ini. Harus bagaimana kita coba? Diam atau harus ucapkan? Agar orang tahu. Di depannya ada mara bahaya besar kalau seandainya dia meminta ke dukun, meminta ke orang tidak pintar, meminta ke para tidak normal. Ketika dia melakukan itu, dia terancam dengan ayat ini. Ayat ini berat, konsekuensinya dahsyat. Saya sayang sama dia, saya tidak mau dia terkena konsekuensi ayat. Apa yang harus saya lakukan? Diam atau harus bicara? Bicara dong. Walaupun dia sakit hati, yang penting dia jangan terjerumus ke dalam ayat ini, pelanggaran ayat ini, dan terjerumus dalam ancaman ayat ini. Sayang kita kepada saudara kita, saudari kita kaum muslimin dan muslimat, harus membuat kita memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Apa itu bahaya syirik? Pertama, Allah haramkan surga. Dua, kekal di neraka. Itu dia di dalam ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72 itu. Innahu man yusyrik billah, siapapun berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya surga. Allah haramkan untuknya surga. Apa kata mereka? Kayak surga milik kamu aja diharam-haramkan. Ya akhi, saya hanya membacakan firman Allah. Yang berhak mengharamkan seorang dari surga hanya pemilik surga itu. Dia adalah Allah. Dan Allah di dalam ayat ini telah memberikan kepada kita keterangan. Allah haramkan surga bagi siapa yang wafat membawa dosa syirik. Maka pergi ke dukun itu nggak gampang. Jangan Anda kira Anda pergi ke dukun itu Anda melakukan dosa yang lebih ringan daripada membunuh. Membunuh lebih ringan daripada itu. Kalau boleh pilih-pilih, pilihannya nggak ada yang lain. Saya wafat membunuh, berzina, berjudi, membegal tanpa syirik. Atau saya wafat syirik, dosa besar syirik,
namun saya tak membunuh, tak berzina, tak khamar, tak dugem, tak maksiat. Tapi saya datang membawa dosa syirik besar. Kalau hanya dua pilihan ini, nggak ada pilihan yang ketiga, pilih yang pertama. Kenapa? Yang pertama, kalau tidak diampuni, masuk neraka, dipanggang ribuan tahun, puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, Allahu a'lam biha, namun akhirnya akan keluar dari neraka itu masuk surga. Adapun kesyirikan ini, lihat konsekuensinya. Diharamkan surga, di neraka, dan tidak ada yang bisa menolong. Tidakkah dengan ini kita bahaya, takut akan bahaya syirik? Tidakkah kita gemetar mendengar ayat ini, kita takut kita masuk ke dalamnya? Kalau kita masuk ke dalamnya, kita harus jauhi jalan-jalannya. Dan jalan-jalannya telah diajarkan, semuanya terang benderang, agama kita ini jelas. Nyembelih untuk penunggu laut ketika akan melaut, itu syirik. Syirik besar. Karena Allah suruh menyembelih hanya untuk Allah, karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah hanya untuk Rabbmu, menyembelih hanya untuk Rabbmu. Ada orang melaut nih, mungkin di sini kita juga mungkin tahu ya. Dari orang Islam, kita bicara orang Islam sudah. Melaut, sembelih dulu. Darahnya ditebar di air laut. Tolong kami beri rezeki banyak-banyak. Tolong selamatkan kami nanti ketika berlayar 2 hari, 3 hari, pulang dengan penghasilan banyak. Pertanyaannya, minta ke siapa ente? Saya mintanya ke Allah. Enggak, Allah nggak pernah suruh seperti itu. Jawabannya, saya minta ke penunggu laut. Syirik. Demikian juga kepada penunggu gunung sama, penunggu sungai sama, penunggu danau sama, penunggu sumur keramat sama. Sama. Levelnya sama, sama-sama syirik besar. Minta kepada selain Allah. Demikian juga anak kita mau pesta, kemudian hujan, mendung, awan di atas sudah hitam, lalu pergi ke seseorang, minta kepadanya, Pak, tolong Pak, awan di atas gelap, anak saya lagi pesta, saya nggak mau hujan turun. Jadi mau apa Ibu? Saya maunya Bapak tahan dulu hujan itu sampai kita selesai pesta. Itu syirik besar. Jangan kira keinginan kita sesaat untuk pesta itu. Kita harus tahu bahwa itu melahirkan dosa syirik besar, meminta kepada selain Allah. Dan begitu dukun itu komat kamit, entah apa yang dia kerjakannya, minta bunga ini, minta bunga itu, minta sempaknya pengantin. Dan subhanallah, awan yang tadinya hitam legam berangsur memutih. Atau yang hitam itu berpindah ke tempat lain. Hujannya di tempat lain, di tempat pesta anak kita nggak ada hujan turunnya. Kita katakan mantap. Ini pawang hujan yang luar biasa. Saya membuktikannya sendiri. Tahu apa yang terjadi? Anda meyakini Allah ingin turunkan hujan. Lalu Anda panggil pawang hujan, hentikan, jangan turunkan. Dan pawang hujan Anda katakan berhasil, yang gagal siapa? Tak sadar dia bahwa dia melakukan dosa parah. Allah mau turunkan hujan, dia lawan kehendak Allah dengan pawang hujan, lalu pawang hujannya berhasil, Allah gagal. Ada lagi yang lebih kurang ajar daripada ini coba. Dikalahkan keinginan Allah menurunkan hujan dengan keinginan pawang hujan tak boleh turun. Allah katakan turun, pawang hujan tidak. Pawang hujannya menang, yang kalah sopo. Maka wajar kalau dosa ini dimasukkan Allah dosa besar. Dosa besar paling besar. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW,
Maukah kalian saya beritahu dosa besar yang paling besar? Dosa-dosa besar yang paling besar, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Namun aksi kaum muslimin sekarang ini, coba lihat. Aksi yang paling suka pergi ke dukun, sakit-sakit anak sedikit, cari orang tidak pintar, mau apa sedikit, cari para tidak normal. Kalimat orang pintar itu sengaja dibuat oleh iblis untuk menutupi bobroknya perdukunan. Maka sebut dukun, jangan sebut orang pintar. Orang pintar. Kan bagus tuh kalimatnya tuh, Bang. Kalimatnya manis, orang pintar. Cari orang pintar. Supaya apa? Supaya menggolkan aksi perdukunan yang super bahaya. Kalau antum tahu ini, bahwa kalimat orang pintar ini hanya kalimat pembungkus agar orang tertipu, itu sama dengan orang yang merubah riba menjadi kalimat bunga. Sama itu persis. Bunga indah ada? Mantap nak? Wangi gak? Padahal isinya apa? Riba. Hanya kalimatnya yang dirubah. Manusia tepar. Apa itu? Dukun. Tapi dirubah orang pintar. Paranormal. Paranormal. Yang normal kita. Saya normal, Anda normal, bapak normal, adik normal. Kita paranormal. Yang paranormal itu kita. Mereka para tidak normal. Kalau kita katakan mereka paranormal, kita akui kita para tidak normal. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya mau saya yang normal. Kalau saya mau saya yang normal, berarti dia yang tidak normal. Maka saya panggil dengan dia dengan para tidak normal. Saya panggil dia orang tidak pintar. Supaya saya bertahan, yang pintar kita. Maka jauhilah syirik itu. Sampai di sini pertemuan kita. Jauhi syirik, karena syirik itu super berbahaya. Ya. Dan kebiasaan manusia yang tidak tahu kesyirikan akan membuat dia merasa syirik itu pekerjaan gampang. Padahal dia pekerjaan super berbahaya. Jika ada yang mengucapkan beriman ikut tuntunan Rasul dalam hidup kesehariannya, namun dalam ucapan tingkah lakunya tak mencerminkan seperti itu. Tadi udah dibahas kok. Kok tanya lagi? Ustadz, apakah menyesali takdir yang terjadi itu termasuk syirik? Karena ketika tidak bisa menerimanya, akhirnya menimbulkan trauma dan kehati-hatian. Tidak sampai kepada kesyirikan. Tak bisa dalam arti kata payah ya. Yang saya pahami dari pertanyaan, payah menerima anak wafat dalam usia 7 tahun, kemudian dia dibunuh orang, setelah dibunuh orang dimutilasi orang, kemudian kepalanya di mana, kakinya di mana, dan sebahagian dari pahanya tak bertemu. Payah menerimanya. Ya, saya tahu ini keputusan Allah, tapi tak bisa saya terima, sehingga bertahun-tahun trauma. Insya Allah belum syirik. Walau salah, tapi belum syirik. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.